wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Retno Sundari, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Nila Ubaidah SPD MPD. Berbicara tentang perkembangan individu merupakan perubahan yang sistematif, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Setiap fase perkembangan yang ada memiliki beberapa aspek perkembangan yang sama, tetapi berbeda tingkatan atau kematangan pada setiap fasenya. Lalu, apa saja sih aspek-aspek perkembangan yang terjadi pada individu selama tingkat perkembangannya? Tetap stay tune sampai akhir video ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Aspek-aspek perkembangan pada individu selama tingkat perkembangannya dibagi menjadi 8, yaitu perkembangan fisik, perkembangan intelijensi, perkembangan emosi, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan kepribadian, perkembangan moral, dan perkembangan kesadaran beragama. Antara aspek satu dengan aspek lainnya tidak bisa dilepaskan. Jika individu tumbuh fisiknya, nanti akan mempengaruhi perkembangan fisiknya, juga akan mempengaruhi perkembangan intelijensinya, mempengaruhi perkembangan emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan juga kesadaran beragamanya. Jadi individu itu berkembang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Aspek yang pertama adalah perkembangan fisik. Fisik merupakan sistem organ yang kompleks dan terbentuk pada periode prenatal. Menurut Kuhlen dan Thompson, perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama aspek sistem saraf. Sangat berpengaruh pada perkembangan kecerdasan dan emosi. Aspek yang kedua ada otot, mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Aspek yang ketiga ada kelenjar endokrin, menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru. Dan aspek yang keempat ada struktur fisik yang meliputi tinggi, berat badan, dan proporsi. Aspek fisik lainnya yang sangat penting adalah otak. Otak dapat dikatakan sebagai pusat perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Otak dibagi menjadi 2 belahan berdasarkan fungsinya, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan, di mana masing-masing dari otak kiri dan otak kanan mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi otak kiri antara lain berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, linier, analitis, referensial, dan konvergen. Sedangkan fungsi dari otak kanan antara lain berpikir non-linier, non-verbal, intuitif, imajinatif, non-referensial, divergen, dan bahkan mistik. Pertumbuhan otak yang normal akan berpengaruh positif bagi perkembangan aspek-aspek lainnya. Sedangkan apabila pertumbuhan otak tidak normal akan menghambat perkembangan aspek-aspek tersebut. Aspek perkembangan yang kedua ada perkembangan intelijensi. Orang berpikir menggunakan pikiran atau inteleknya. Cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya suatu masalah tergantung pada kemampuan intelijensinya. Dilihat dari intelijensinya, maka kita dapat mengatakan seseorang itu pandai atau bodoh. Pandangan lama mengatakan bahwa kualitas intelijensi atau kecerdasan yang tinggi yang dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan individu dalam belajar atau meraih kesuksesan dalam hidupnya. Namun baru-baru ini telah berkembang pandangan lain yang menyatakan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan individu bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan, tetapi oleh kemantapan emosional atau kecerdasan emosionalnya.
Chaplin pada tahun 1975 memberikan pengertian intelijensi sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Berdasarkan hasil tes intelijensi dapat diklasifikasikan ukuran kecerdasan individu, antara lain IQ 49 ke bawah masuk pada klasifikasi terbelakang atau imbecile dan idiot, di mana idiot berada di IQ 0 sampai 29. Ini merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah, di mana tidak dapat berbicara atau hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Rata-rata perkembangan intelijensinya sama dengan anak normal usia 2 tahun. Dan seringkali umurnya tidak panjang karena intelijensinya rendah, juga badannya kurang tahan terhadap penyakit. Imbecile pada IQ 30-40 merupakan kelompok lebih tinggi dari anak idiot, dapat belajar bahasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Kecerdasannya sama dengan anak normal usia 3-7 tahun. IQ 50-69 masuk pada klasifikasi terbelakang, yaitu moron. Merupakan kelompok yang sampai tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan-perhitungan sederhana. IQ 70-79 masuk pada klasifikasi bodoh. Kelompok ini dapat melaksanakan sekolah lanjutan pertama, tetapi sukar sekali untuk dapat menyelesaikan kelas-kelas terakhir di tingkat sekolah menengah pertama. IQ 80 sampai dengan 89 masuk pada klasifikasi normal rendah, merupakan kelompok yang agak lambat dalam belajar, dapat menyelesaikan sekolah menengah pertama, tetapi agak kesulitan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pada jenjang sekolah menengah atas. Selanjutnya, IQ 90 sampai 109 masuk pada klasifikasi normal sedang, merupakan kelompok yang normal atau rata-rata terbesar persentasenya dalam populasi penduduk. Selanjutnya, IQ 110 sampai 119 masuk pada klasifikasi normal tinggi, merupakan kelompok yang normal tetapi berada pada tingkat yang tinggi. Selanjutnya, IQ 120 sampai 129 masuk pada klasifikasi cerdas, merupakan kelompok yang sangat berhasil dalam pekerjaan sekolah atau akademik. Mereka seringkali mendapatkan dalam kelas biasa dan menjadi pemimpin di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, IQ 130 sampai 139 masuk pada klasifikasi sangat cerdas, merupakan kelompok yang lebih cakap dalam membaca, mempunyai pengetahuan tentang bilangan yang sangat baik, dan cepat memahami pengertian-pengertian yang abstrak. Selanjutnya, ada IQ 140 ke atas, masuk pada klasifikasi jenius, merupakan kelompok yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang baru walaupun mereka tidak bersekolah. Aspek perkembangan yang ketiga ada perkembangan emosi. Emosi merupakan perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, duka, cinta atau suka, benci, dan lain-lainnya. Emosi ini merupakan respon terhadap stimulus tertentu, seperti perilaku orang pencinta alam yang telah sampai ke puncak gunung. Dia akan meluapkan emosi kegembiraannya. Ada yang berteriak, bahkan ada juga yang menangis karena luapan emosi kegembiraannya. Aspek emosi berkembang seiring dengan usia manusia. Karakteristik emosi anak dengan emosi orang dewasa sangat berbeda. Antara lain seperti pada emosi anak berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, sedangkan pada emosi orang dewasa berlangsung lebih lama dan berakhir dengan lambat. Pada emosi anak bersifat sementara atau dangkal, sedangkan pada emosi orang dewasa lebih mendalam dan berlangsung lama. Pada emosi anak lebih sering terjadi, sedangkan emosi orang dewasa jarang terjadi. Pada emosi anak dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, sedangkan pada emosi orang dewasa
sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Emosi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Yang pertama adalah emosi sensoris. Emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Emosi yang kedua adalah emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, seperti adanya perasaan intelektual, sosial, kesusilaan, bahkan keindahan. Aspek perkembangan yang keempat adalah perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Adanya bahasa inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu, yaitu seperti kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Aspek perkembangan yang kelima ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Hal yang terpenting dalam perkembangan sosial adalah pengalaman sosial awal. Perkembangan aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak usia 3 tahun yang akan berinteraksi dengan teman-teman sepermainannya. Begitu juga dengan perkembangan sosial individu akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan pergaulannya. Faktor-faktor perkembangan sosial individu diantaranya seperti orang tua, pendidikan formal maupun informal, lingkungan sehari-hari, dan teman. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang terjadi saat perkembangan sosial berlangsung antara lain seperti pembangkangan, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Ada agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun dengan kata-kata. Selanjutnya ada berselisih atau bertengkar, yaitu apabila seseorang merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku orang lain. Selanjutnya ada menggoda, yaitu sebagai bentuk tingkah laku yang agresif. Ada persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi atau menandingi apa yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya ada kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya ada tingkah laku berkuasa, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi untuk berkuasa di suatu kelompok. Selanjutnya ada mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginan. Dan juga ada sikap simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian dengan orang lain. Aspek perkembangan yang keenam ada perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Di antara aspek-aspek yang membangun kepribadian antara lain seperti karakter, yaitu ciri khas yang dimiliki individu. Misalnya dia berkarakter lembut, suka marah, dan lain-lain. Selanjutnya temperamen, yaitu cepat atau lambatnya reaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Selanjutnya ada sikap, yaitu respon terhadap objek baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Selanjutnya ada responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya ada kawan sebaya, yaitu jika seseorang berkawan dengan anak yang baik, kemungkinan besar ia akan berkepribadian baik pula. Sedangkan karakteristik kepribadian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, karakteristik kepribadian yang sehat, ditandai dengan mampu menilai diri dalam situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh, menerima tanggung jawab dan kemandirian,
dapat mengontrol emosi, berorientasi pada tujuan. Yang kedua ada karakteristik kepribadian yang tidak sehat, ditandai dengan mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, bersikap kejam, ketidakmampuan untuk menghindari diri dari perilaku menyimpang, dan lain-lain. Aspek perkembangan yang ketujuh ada perkembangan moral. Moral berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai kehidupan. Nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban, keamanan, dan larangan untuk berbuat jahat. Tingkat tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan suatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah dan tanpa harapan akan suatu imbalan atau pujian. Tingkat moral ini dapat dicapai individu pada akhir remaja, tetapi faktor-faktor dalam diri dan lingkungan individu sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral antara lain seperti konsisten dalam mendidik anak, sikap orang tua dalam keluarga, dan penghayatan serta pengamalan agama yang dianut. Aspek perkembangan yang kedelapan ada perkembangan kesadaran beragama. Fitrah beragama ini merupakan disposisi atau kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan untuk berkembang. Namun, mengenai arah dan kualitas perkembangan beragama anak sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Norma keagamaan juga mengandung ajaran moral sebagaimana yang tercermin dalam pelajaran akhlak. Menurut Barbara Jones, memandang bahwa merosotnya moral suatu bangsa terjadi saat agama kehilangan pengaruh dan kekuatannya. Jadi, kesadaran beragama ini sangat penting mulai dari anak masih dini. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan aspek-aspek perkembangan pada individu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan kurang kejelasan dalam penyampaian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.